Perkenalkan, nama saya Antonio Polanungun Simatupang. Ini adalah video penjelasan saya terkait jawaban soal UAS nomor 2 mata kuliah PLSQL dengan soal yaitu dari data yang sudah disampaikan di kelas. Jelaskan program yang pertama, A. Menampilkan tabel customers menggunakan package. B. Menampilkan nama dan gaji dari tabel customers menggunakan package. Yang C. Menampilkan total salary dari tabel customers menggunakan package. Sebelum masuk ke programnya, sini ada sedikit penjelasan tentang apa itu package yang saya ambil dari dokumentasi di Oracle. Ya, ini konsep paket atau package. Jadi di dokumentasinya Oracle itu, paket atau package adalah objek database yang mengelompokkan tipe variabel dan subprogram PLSQL yang terkait secara logis. Anda menentukan paket dan kemudian menentukan isi paketnya dalam langkah terpisah. Jadi di sini dijelasin kalau misalnya dalam konsep package itu kita menentukan package-nya, lalu kemudian menentukan isi package-nya dalam langkah terpisah. Langkah terpisahnya yang pertama yaitu kita buat spesifikasinya dulu. Spesifikasi paket atau spesifikasi package adalah antarmuka ke paket, mendeklarasikan tipe publik, variabel, konstanta, pengecualian, kursor, dan subprogram yang terlihat di luar cakupan paket atau package. Terus yang kedua ada badan atau bodinya, mendefinisikan objek yang dideklarasikan dalam spesifikasi, query untuk kursor, kode untuk subprogram, dan objek pribadi yang tidak terlihat oleh aplikasi di luar paket. Jadi spesifikasi itu untuk mendeklarasikan tipenya biasanya, terus di bodinya itu kita mendefinisikan objek yang dideklarasikan dalam spesifikasi. Jadi pertama ada dua bagian, yaitu spesifikasi dan bodinya. Itu konsep utama dari paket atau package. Terus di bawah di sini ada gimana cara membuat dan menggunakan paket atau package. Jadi di sini dijelasin kalau misalnya untuk membuat paket atau package baru, yang harus kita lakuin itu yang pertama, buat spesifikasi paket atau package dengan create package. Jadi kita tulis pernyataan create package, sintaksnya create package. Jadi kita dapat mendeklarasikan objek program dalam spesifikasi paket. Objek tersebut disebut sebagai objek publik dan dapat direferensikan di luar paket atau package dan objek lain di dalam package. Secara opsional digunakan create or replace package. Jadi bisa juga sintaksnya create or replace package. Jika Anda ingin spesifikasi paket diganti jika sudah ada. Kalau yang pertama ini spesifikasi, yang kedua berarti buat bodinya atau badannya. Pernyataan yang bisa kita pakai itu create package body. Kalau ini create package, yang di bawah create package body atau create or replace package body. Jadi di dalam package body ini kita dapat mendeklarasikan dan mendefinisikan objek program di body package-nya. Ada ketentuannya yaitu Anda harus mendefinisikan objek publik yang dideklarasikan dalam spesifikasi paket. Jadi kalau misalnya di dalam spesifikasi paket kita udah deklarasikan suatu objek, maka di bodinya kita harus mendefinisikan objek itu. Terus yang kedua, Anda dapat mendeklarasikan dan mendefinisikan objek paket tambahan yang disebut objek pribadi. Jadi kalau misalnya kita ada tambahan objek lain yang belum dideklarasikan di spesifikasi paket, kita bisa mendeklarasikan dan mendefinisikan objek paket tambahan di bodinya itu. Tapi dia menjadi objek pribadi. Objek pribadi dideklarasikan di badan atau di body package, bukan di spesifikasi package-nya. Jadi objek tersebut hanya bisa direferensikan oleh objek lain di dalam paket. Mereka tidak dapat direferensikan di luar paket, makanya disebut objek pribadi. Terus yang di bawah ini terakhir tinggal kalau misalnya kita ada yang mau diubah dari package-nya, kita bisa pakai perintah alter package. Selanjutnya langsung masuk ke programnya aja. Jadi yang
dijelasin di kelas itu pertama udah ada tabelnya sama datanya, jadi kita langsung run aja. Ini yang pertama kita ingin dulu biar nanti outputnya bisa langsung keluar. Kita set server output on, terus coba buat tabelnya. Tabelnya itu isinya ada kolom ID, tipe datanya number, panjangnya 5 sebagai primary key. Terus ada kolom name, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Ada age, tipe datanya number, panjangnya 3. Ada address, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Terus yang terakhir kolom salary, tipe datanya integer. Terus tabelnya udah dibuat, tinggal kita mau insert datanya dulu. Sini ada 6 data. Udah ke insert semua. Terus saya mau nampilin isi tabelnya dulu. Sekarang di tabelnya ini udah ada 6 data. ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya Adi, Budi, Andi, Ica, Dani, Kiki. Ada umur, address-nya, sama salary. Terus kalau di soal itu yang pertama, menampilkan tabel customers menggunakan package. Jadi di sini udah ada kodenya. Seperti yang udah dijelasin tadi tentang gimana cara membuat package. Pertama kita harus bikin spesifikasinya dulu. Jadi di sini udah ada bagian spesifikasinya. Create or replace package, gaji package, S, terus di bawahnya ada prosedur dengan nama display gaji table. Terus kita end package-nya. Terus kita run dulu spesifikasinya. Udah jalan. Terus masuk ke package body-nya. Create or replace package body. Namanya sama. Gaji package S prosedur yang tadi. Yang udah dideklarasiin. Terus kita bikin apa sih isi prosedurnya? Isi prosedurnya yaitu di sini is begin, kita mulai. Ada for R in select bintang from gaji 2, artinya kita select semua. Terus ada loop. Loop ini perulangan yang intinya untuk mengulangi perintah sebanyak data yang ditemukan dari hasil query select from gaji 2. Ini kan ada select from gaji 2. Jadi loop ini bakal berjalan selama select bintang from gaji 2 ini menemukan hasil datanya. Terus R ini, for R ini digunakan, R digunakan untuk menyimpan data setiap satu baris yang udah diambil dari tabel gaji 2. Dan bakal diulangi selama loop ini masih jalan. Terus di dalam loop ini ada fungsi untuk menampilin datanya, yaitu DBMS output, putline, ID, terus karena tadi data yang udah diambil dimasukin ke variabel R, jadi kita punya R titik ID, terus nama R titik name, age R titik age, address R titik address, salary R titik salary, terus kita end loop ya, terus end prosedurnya, baru end package ya. Kita jalanin dulu package body-nya. Terus yang di bawah ini ada fungsi untuk nampilin package-nya. Jadi buat nampilinnya itu kita pakai begin, gaji package itu prosedurnya, gaji package itu package-nya, nama package-nya, titik, nama prosedur yang ada di dalamnya. Terus kita end. Udah jalan.
dan hasil yang keluar kayak gini. ID 123456, name, page, address. Ini untuk yang nomor 1, menampilkan tabel customers menggunakan package. Ini udah keluar semua tabel customers. Terus lanjut ke nomor 2, menampilkan nama dan gaji table customers menggunakan package. Nama dan gaji. Saya hapus dulu. Yang kedua, sama caranya untuk buat package. Yang pertama yaitu harus bikin spesifikasinya dulu. Create or replace package dengan nama gaji NA. S, kita definisikan apa yang ada di dalamnya, yaitu prosedur dan nama prosedurnya, nama alamat. N package-nya. Terus masuk ke bodinya. Bikin bodinya itu sama aja kayak yang atas tadi, create or replace package body, gaji dengan nama gaji NA. S, prosedur yang udah dideklarasikan di atas. Nama alamat is. Terus ini buat bikin isi prosedurnya itu ngapain. Pertama begin for B in select bintang from gaji 2. Loop ini sama aja kayak yang atas, yaitu kita select semua data dari gaji 2. Terus setiap barisnya kita masukin ke variabel B. Setiap baris yang udah yang kepilih bakal masuk ke variabel B. Terus loop sebanyak data yang ada di tabel gaji 2. Terus di dalam loop ini kita ada kode buat nampilin, itu dbms underscore output titik put underscore line. Ada name dengan manggil variable B tadi yang udah isinya udah ada data yang udah kita ambil dari tabel gaji 2. Jadi B titik name, address B titik address. Bedanya di situ doang sih sama nomor 1 tadi. Di sini yang dipanggil cuma name sama addressnya aja. Terus end loopnya, lalu end prosedurnya, terus end package-nya. Terus buat ngerannya juga sama, tinggal begin, nama prosedurnya, terus nama package-nya, terus titik nama prosedur yang ada di dalam package. Run dulu dari atas. Ini buat spesifikasinya, terus run. Bodinya selanjutnya. Terus yang terakhir nih buat nampilin. Udah muncul ya, yang keluar itu nama sama address, nama dan alamat. Ini outputnya ada Adi, Ahmedabad, Budi, Delhi, Andi, adresnya kota, Cica, adresnya Mumbai, Dani di Bhopal, Kiki di MP. Terus untuk yang ketiga yaitu ada fungsi, kalau yang dijelasin itu berdasarkan kode yang di kelas itu dia gaji rata-rata ya. Itu buat nampilin gaji rata-rata dari tabel gaji 2 tadi. Pertama kita run dulu spesifikasinya sama kayak package yang tadi yang kita buat, yang udah dibuat. Pertama bikin spesifikasinya dulu, create or replace package dengan nama gaji rata 2. S, beda di sini, bedanya kalau yang tadi pada pakai prosedur, di sini itu di package yang ketiga kita pakai function. Bedanya kalau function itu harus ada returnnya, jadi harus ada nilai yang dibalikin. Jadi S function, nama functionnya rata 2,
return number. Jadi dia ada nilai yang dibalikin, yaitu tipe datanya number. And prosedur and package. Ini buat spesifikasinya sekarang dulu. Terus ini untuk package body-nya. Package body-nya di sini ada function dengan return number tadi sama kayak di spesifikasi. Isinya ada rata dengan tipe data number 10 kita bikin sama dengan 0. Ada variabel rata ya dengan tipe data number panjangnya 10. Kita bikin sama dengan 0 dulu. Terus baru kita bikin select FVG average salary dari kolom salary. Terus kita masukin ke variabel yang kita buat rata dari gaji 2. Terus kita bikin returnnya ke rata. Balikin nilainya ke rata. Terus n. Lalu n, ini udah n functionnya ya. Udah n baru n prosedurnya. Ini buat package tadi. Run dulu. Terus di bawah ini buat nampilinnya, kita bikin satu variabel, kita declare deklarasi C dengan tipe data number 10. C ini buat apa? C ini buat nampung nanti variabel yang bakal kita panggil. Terus C sama dengan gaji rata 2 itu prosedurnya titik functionnya. Sama ada ini. Buka kurung tutup kurung titik koma. Terus di bawahnya kita tampilin rata-rata gaji, terus kita panggil variabel C-nya. Yang isinya tadi package-nya. Package yang di nomor 3 tadi. Sekarang terus yang keluar rata-rata gaji pegawainya adalah 4167. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.